sesuai apa yang kita inginkan ya. Balas timpalah yang mau saya. Nyawa anak saya hilang loh. Selanjutnya, pemirsa, penyidik dari Polda Lampung memeriksa 5 orang saksi terkait mahasiswa Universitas Lampung yang tewas diduga akibat tindakan kekerasan. Polisi melakukan penyelidikan buntut tewasnya mahasiswa Universitas Lampung usai mengikuti pendidikan dasar mahasiswa pencinta alam. Halo semuanya, kembali lagi ke channel YouTube gue. Hari ini gue bahas soal kasus yang terjadi di Universitas Lampung, atau kita sebut saja nih Unila ya. Kasus dugaan penganiayaan yang dialami oleh almarhum Pratama. Nama lengkapnya adalah Pratama Wijaya Kusuma. Kita sebut aja almarhum Pratama ya. Gimana kasusnya? Kronologinya sebagai berikut. Jadi almarhum Pratama ini nih baru masuk Unila, Universitas Lampung. Dia itu masuk di jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, biasanya nih kalau baru masuk universitas, biasanya itu ada masa pengenalan atau ospek. Ospek ini tuh dipakai atau digunakan sama universitas untuk masa pengenalan, untuk kenalin kampusnya atau kenalin senior-seniornya yang berada di kampus dan satu fakultas. Bisa juga untuk mengenali atau mengenalkan teman-teman di beda fakultas. Cuman untuk kasusnya si almarhum Pratama ini, dia itu ada hubungannya sedikit sama ospek. Cuman mungkin gue nggak ngebahas soal ospeknya. Gue akan ngebahas si kasusnya almarhum Pratama. Kasusnya itu adalah dia itu bergabung dengan organisasi mahasiswa pencinta alam atau kita sebut saja Mahepel. Nah, si Mahepel ini nih punya acara atau semacam masa perkenalan. Kalau Mahepel ini dia punya acara yang diadakan di Gunung Betung. Gunung Betung ini terletak di Desa Talang, Mulia, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini diikutin juga nih sama alumnus-alumnus dari Unila. Nah, event yang diadakan Mahepel ini nih kita sebutnya nih bukan ospek ya, tapi penyebutannya itu Diksar atau pendidikan dasar yang dilakukan oleh organisasi Mahepel ini nih terhadap si almarhum Pratama. Saat Diksar berlangsung, para peserta Diksar ini nih dia itu harus membawa carrier yang lumayan gede dan harus berjalan kaki sampai kaki Gunung Betung. Nah, kemudian sampai saat tiba di lokasi, para peserta ini nih diminta sama senior-seniornya ataupun panitia di Mahepel itu mereka memberikan surat kepada si para peserta. Surat itu pada intinya menyatakan bahwa mereka ini para peserta ikut Diksar itu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dan si para peserta ini diminta untuk menandatangani surat tersebut. Akhirnya para peserta ini melakukan penandatanganan terhadap surat pernyataan itu. Dan kemudian dimulailah Diksar tersebut. Nah, saat proses Diksar inilah terjadi adanya dugaan penganiayaan kepada para peserta ini nih. Ada yang memberikan kesaksian bahwa terjadinya pemukulan, penganiayaan, bahkan saat Diksar berlangsung, ada saksi yang mengatakan bahwa almarhum Pratama itu diminta untuk minum spiritus karena si almarhum Pratama ini mengeluh nih, dia itu aus dan lapar. Karena saat itu katanya almarhum Pratama ini nggak dikasih minum sama makan dan dia mengeluh lapar dan sama panitia ataupun alumnus itu diberikan spiritus. Nah, bener apa enggaknya ini tuh harus tetap dibuktikan dahulu ya. Kita nggak bisa dengar keterangan informasi dari salah satu pihak aja. Si hal ini tuh tetap harus dibuktikan juga gitu. Nah, selesai dengan program Diksarnya, yaitu pada tanggal 14 November malam, almarhum Pratama ini sakit-sakitan. Dia mulai sakit-sakitan setelah selesai Diksar. Dan bahkan setelah selesai Diksar, yaitu katanya pingsan di rumahnya. Badannya almarhum Pratama ini nih katanya juga penuh dengan lebam dan luka. Kemudian, keluarganya almarhum Pratama nih bawalah si Pratama ini untuk berobat ke rumah sakit. Di rumah sakit, si almarhum Pratama ini diklaim bahwa dia memiliki gumpalan darah. Bahkan, almarhum Pratama ini, kalau menurut keterangan dari orang tuanya, sempat dioperasi karena ada gumpalan darah tersebut. Dan pada tanggal 28 Mei tahun 2025, akhirnya almarhum Pratama menghembuskan nafas terakhirnya, atau Pratama ini meninggal dunia. Nah, rentetan peristiwanya itu sebenarnya dari November sampai bulan 5 atau bulan Mei 2025. Si Pratama ini nggak langsung meninggal saat Diksar. Jadi almarhum ini tuh sakit-sakitan dulu. Setelah Diksar, almarhum Pratama ini katanya mulai sakit-sakitan sampai pada bulan Mei, akhirnya dia meninggal dunia. Kemudian, selain almarhum Pratama, ada juga nih korban lainnya yang bernama Muhammad Arnando Alvaris yang mengaku mendapatkan penganiayaan dari senior-seniornya, yaitu ditampar di bagian telinganya hingga mengalami pecah di gendang telinganya. Kebayang juga ya, ditamparnya keras banget. Berarti kalau misalnya bener nih ditampar sampai gendang telinganya pecah, artinya tamparannya keras sekali. Cuman balik lagi gue tegasin ya, hal ini itu harus dibuktikan dulu. Kita nggak bisa juga nih nyalahin bener apa aja, enggak, kita belum tahu nih. Harus terdapat bukti-bukti yang valid kalau ini mau diproses hukum. Nah, atas kejadian-kejadian dari almarhum Pratama yang meninggal
meninggal, terus habis itu adanya si Faris yang tadi gendang telinganya pecah. Akhirnya Universitas Lampung nih membentuk tim investigasi untuk menyelidiki salah satu kematian si almarhum Pratama yang diduga mengalami kekerasan saat mengikuti Diksar. Nah, kalau mengerujuk kepada keterangannya dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu Prof. Nairobi, dia mengatakan bahwa Pratama ini itu sakit tumor di kepalanya. Jadi secara tidak langsung, Profesor Nairobi ini bilang kalau Pratama itu meninggal bukan karena Diksar, tapi karena emang dia sakit karena ada tumor di kepalanya. Tapi kalau menurut keterangan keluarga, Pratama ini meninggal atau mulai sakit-sakitan nih, ada gumpalan di kepalanya itu setelah Diksar selesai. Apakah gumpalan itu disebabkan karena demam spiritus? Ya kita belum tahu juga. Harus ada hasil dari kedokteran atau hasil lab yang dapat menyatakan itu. Jadi, hal ini tuh dua-duanya belum pasti. Keterangan dari dekan belum valid, keterangan dari keluarga juga belum valid. Nah, makanya nih, keluarga dari Pratama itu melakukan laporan ke polisian pada tanggal 3 Juni tahun 2025. Nomor LP-nya adalah LP-B-384-6 Romawi _2025 Polda Lampung. Dia langsung nih buat LP di Polda Lampung. Setelah pembuatan LP dari keluarganya Pratama nih, akhirnya penyidik di Treskrimum Polda Lampung telah menjadwalkan pemanggilan dan permintaan keterangan klarifikasi nih terhadap 5 orang rekan korban si almarhum Pratama nih. Semuanya diperiksa dan dimintain keterangannya sama pihak kepolisian. Dan mereka nih, penyidik akan mencoba mencari tahu nih apa yang sebenarnya terjadi dan apakah penganiayaan yang terjadi di Diksar itu benar adanya. Apabila benar, maka orang yang melakukan, alumnus ataupun peserta ataupun senior itu dapat dijerat pidana. Kita masuk ke dasar hukum. Dasar hukum ini ada di pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya gue kutip sebagai berikut. Ayat 1, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp404.500. 2, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat 3, jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, kalau tindak pidananya dilakukan secara bersama-sama itu diatur di pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu adalah ayat 1, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Ini tuh baru menganiaya nih. Nah, ayat 2-nya, yang bersalah diancam 1 dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Ayat 2-nya, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Ayat 3-nya, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan maut. Nah, penganiayaan itu diatur di pasal 351. Akibatnya kalau menyebabkan kematian, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun ya. Kalau itu dilakukannya bersama-sama nih, itu bisa masuk ke pasal 170. Dan kalau menyebabkan kematian, maka dapat dipidana paling lama 12 tahun nih. Jadi ada 351 dan ada pasal 170 juga. Nanti tergantung penyidik nih sama penyelidik, apakah penganiayaan yang dilakukan saat Diksar itu dilakukan secara bersama-sama atau tidak. Lebih lanjutnya nih, Universitas Lampung, dia itu bertanggung jawab. Dia itu nggak boleh membiarkan adanya penganiayaan. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Gue bacain ya. Warga kampus, pemimpin perguruan tinggi, dan mitra perguruan tinggi bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Nah, kalau misalnya terbukti nih, kalau misalnya Diksar itu terdapat penganiayaan, maka pihak universitas juga harus bertanggung jawab nih. Mungkin nggak secara pidana ya, bisa aja secara perdata. Apalagi ini sampai mengakibatkan kepada kematian. Tapi sekali lagi, kita nggak bisa ngejudge ini bener atau enggak karena penyidik dan penyelidik harus mendalami dulu apakah kematian almarhum dari Pratama itu benar-benar terjadi akibat penganiayaan atau tidak, atau misalnya terjadi karena dia minum spiritus atau tidak. Itu harus dibuktikan dengan adanya bukti-bukti yang kuat dari laboratorium, maupun kalau perlu diotopsi, itu harus diotopsi sih sebenarnya. Karena kalau pidana itu ada unsur pidana, dia itu jenazahnya harus diotopsi dulu. Dari hasil otopsi itulah baru bisa ditentukan oleh penyidik bahwa kematian ini wajar atau tidak wajar. Dan kalau tidak wajar, maka penyidik bisa nih gali lebih lanjut kenapa nih kematiannya. Apakah
karena minum spiritus itu jadinya almarhum Pratama punya gumpalan darah, atau sebenarnya minum spiritus itu tidak ada pengaruhnya sama tubuh manusia. Nah, itu hanya pihak kedokteran maupun laboratorium lah yang bisa ngasih keterangan kepada penyelidik. Dengan demikian, dalam perspektif hukum pidana, bila terdapat unsur penganiayaan atau kekerasan, maka pasal 170 atau pasal 351 dapat dipenuhi sesuai dengan unsur-unsur sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan jangan lupa nih, pihak perguruan tinggi juga bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 55 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Kampus itu diwajibkan untuk mencegah adanya kekerasan dan pihak kampus juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bila pihak kampus tidak melakukan pencegahan dan penanganan terhadap adanya kekerasan fisik di lingkungan kampus. Dalam negara hukum, tidak ada kekerasan yang dibungkus dengan tradisi. Jadi gue rasa ospek-ospek yang pakai kekerasan itu udah nggak zaman sih sekarang. Kalau kalian mau mendidik junior-junior kalian, didiklah dengan baik, tegas, dan terukur. Kalau pakai kekerasan, udah nggak zamannya lagi sih menurut gue. Tapi gue juga mau pesen nih, buat junior-junior kalian juga harus respect sama senior-senior kalian. Karena apa? Senior-senior kalian itulah yang akan membantu kalian ketika kalian udah lulus dan cari kerja. Jadi hubungan senior sama junior, yang junior harus respect sama seniornya, senior juga harus nyayangin juniornya. Karena pada saat kalian dunia kerja, kalian akan saling membutuhkan. Itu aja hari ini dari gue. Kalau kalian suka sama video gue, please comment, like, dan subscribe. See you on the next video.